Hai, ketemu lagi di hari ketiga. Dan kamu sangat hebat karena kamu masih bisa bertahan sampai dengan hari ketiga. Hari ketiga, hari ini kita akan mempelajari tentang menyapa pikiran dengan lebih bijaksana. Kenapa? Karena pikiran kita itu kadang-kadang mengembara kemana-mana ya. Gitu. Kadang-kadang kita nggak mau pikirin itu, tapi tanpa kita pernah sadari pikiran itu muncul. Benar nggak? Apalagi ketika pikiran-pikiran itu sudah berbau sesuatu yang negatif. Kita sudah mulai merasa khawatir, merasa takut. Khususnya ketika pikiran kita mengembara ke masa depan. Kita akan diliputi dengan segala kecemasan-kecemasan. Ketika kita berandai-andai seandainya besok bisa nggak ya? Kalau besok yang terjadi seperti ini bagaimana? Padahal ada orang yang mengatakan bahwa pikiran itu adalah senjata yang mungkin bisa menusuk kita atau membantu kita untuk membela diri kita sendiri. Kita nggak pernah tahu yang mana. Yang perlu kita yakini bahwa apa yang ada dalam pikiran kita itu belum tentu faktanya. Jadi kalau kita punya ketakutan, jangan-jangan besok nilaiku gagal, jangan-jangan besok aku akan tidak berhasil dalam proyekku, atau mungkin pasanganku melakukan yang tidak baik dengan aku, KDRT atau apapun, ingatlah dan sadari bahwa apa yang kamu pikirkan itu bukan realita. Itu ada dalam pikiranmu sendiri. Jadi bagaimana untuk kita bisa mengatur pikiran kita? Yang bisa kita lakukan pertama adalah sadari dan kenali bisikan negatif dengan lembut. Bisikan negatif itu adalah pikiran-pikiran kita dan kita tidak perlu memaksakan diri kita untuk menyangkal bahwa pikiran itu nggak ada. Aku nggak pernah berpikir seperti itu. Itu bukan kenyataannya. Tanpa pernah kita hakimi dia. Tapi kita sadari bahwa pikiran itu muncul. Tahan sejenak, tarik nafas dulu, sadari. Oh ya, pikiran ini muncul. Dan kemudian yang bisa kita lakukan apa? Catat. Catat tanpa melakukan filter. Catat apa saja yang ada dalam pikiran kita dan cukup dengan menyadari, oh ya, saya sedang khawatir kalau besok ujian saya gagal. Sadari saja bahwa pikiran saya takut kalau besok saya gagal dalam ujian. Setelah kita sadari, yang bisa kita lakukan selanjutnya apa? Tantang pikiran kita. Bagaimana cara kita menantang pikiran kita? Di dalam worksheet ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan di mana kita bisa menantang pikiran kita. Seperti apa? Pikiran apa yang muncul kita catat. Setelah itu, apa bukti nyata bahwa itu benar? Atau hanya ada dalam pikiran kita saja. Kemudian apa kemungkinan terburuk jika itu terjadi? Ini bagian di mana membuat kita jauh lebih waspada terhadap hal-hal situasi negatif yang mungkin kita terima. Apa kemungkinan terbaik yang bisa terjadi? Kadang kita perlu memikirkan dari sudut pandang yang berbeda bahwa mungkin kecemasan ini menjadi warning, menjadi alarm bagi kita. Dan yang terakhir, apa yang akan kukatakan pada teman yang punya pikiran serupa? Ini menjadi satu refleksi. Kalau aku punya teman dengan pikiran yang sama, kira-kira nasihat apa sih yang akan aku berikan? Maka lakukan itu kepada diri kita sendiri. Apa yang kita ingin katakan kepada teman kita dengan pola pikir yang sama dengan kita terapkan pada diri kita sendiri. Lalu setelah kita melakukan penantangan terhadap pikiran kita, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah menanam pikiran alternatif yang lebih menyejukkan. Artinya, coba kita ganti kalimat negatif yang ada dalam pikiran kita menjadi afirmasi positif, menjadi afirmasi yang lebih realistis, yang lebih real, nyata. Dan kemudian lakukan visualisasi positif juga. Dan teman-teman bisa juga mencatatnya itu di dalam tugas yang ada dalam guidebook ini. Kamu perlu ingat bahwa kamu tidak perlu membunuh pikiran-pikiran negatifmu. Tetapi kamu hanya perlu mengurangi durasi pikiran-pikiran itu bisa hadir dalam dirimu. Dengan cara apa? Ya, sadari, jangan kamu pernah menghakimi.
Sadari dan tantang pikiranmu. Tanpa pernah kamu menghakimi. Percayalah, progres kecilmu saat ini itu mungkin akan kamu tuai hasilnya, kamu akan menikmati buahnya di masa depan. Dan silahkan kamu tuliskan refleksi apa yang kamu rasakan, yang kamu alami, perubahan kecil apa yang kamu alami pada latihan di hari ini. Dan sampai jumpa di hari keempat. Bye.